Video kali ini saya akan membagikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Agar tidak gagal paham, sahabatku sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin meyakinkan kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk menyaksikan video ini. Tolong tonton video ini dari awal sampai akhir dan yakinkan Anda subscribe terus, karena setiap kali video-video yang akan saya tayangkan akan berupaya untuk menyambungkan benang merah kepingan-kepingan puzzle yang mungkin hilang dalam kehidupan kita. Check it out dengan saya, Kang Helmi Faisal, bukan ustadz, bukan ulama, tapi berikhtiar untuk membawa kembali Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ridha. Saya akan membahas ini tidak dalam perspektif dari angle daripada dunia. Saya akan coba untuk mengikhtiarkan segala apa yang akan saya sampaikan, angle-nya adalah angle akhirat. Barangkali kalau Anda memang sudah lelah dengan gagal, jangan-jangan ini salah satu cara bagi kita untuk bisa menyelesaikan dan menemukan apa kira-kira yang menjadi permasalahan dalam hidup. Jangan-jangan bukan karena dunia, tapi karena akhirat. Ada dua kepingan puzzle yang sudah saya bagikan pada kali ini. Yang pertama adalah cahaya semu, dan yang kedua adalah motivasi itu membunuh. Insya Allah saya akan bahas di beberapa kesempatan berikutnya. Saya akan membahas the very basic of all, yaitu cahaya semu dulu. Ya, cahaya semu ini apa sih? Cahaya semu adalah cahaya yang terang benderang di awalnya, kelihatannya hitungannya pas, cocok, oke, bercahaya, ya, jalannya besar, temennya banyak, hitungannya mantep, profit bakal banyak. Dan ternyata begitu dijalanin bisnisnya, ikhtiarnya, apapun yang sedang Anda lakukan saat ini, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan jalannya tambah sempit. Di ujung jalan ternyata mentok dengan tembok yang begitu tinggi. Bahkan cahaya yang tadinya terlihat cahaya, lama-kelamaan meredup dan membuat jalanan Anda jadi gelap gulita, gak bisa ngapa-ngapain. Satu-satunya jalan yang bisa Anda lewati yaitu jalan ke belakang. Kenapa? Karena hanya di belakanglah cahayanya. Alias Anda kembali ke belakang, kembali ke titik nol, atau saya sebut dengan manusia SPBU. Manusia yang senang pertamanya, berantakan ujungnya. Awalnya seru, awalnya happy, awalnya enjoy. Tapi begitu dijalanin, ternyata ujungnya gelap gulita, berantakan ujungnya. Sama tuh kayak kalau kita ngisi bensin di tukang bensin, ternyata si mbak-mbaknya ngomong, kembali nol ya pak, balik lagi nol lagi, balik lagi nol lagi. Pertanyaan saya, perjalanan Anda menuju kepada nol itu apakah ada sesuatu yang bikin Anda semakin meningkat dari kondisi yang nol, kemudian 1, 2, 3? Yakinkan bahwa kehidupan Anda tidak hanya sekedar ngisi bensin doang, tapi tidak ada manfaat yang Anda alamin dalam kehidupan sehari-hari. Sahabatku, kawan-kawanku yang saya cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ini yang terjadi, maka selayaknya lah kita luruskan. Kita cari penyebabnya. Kita cek akar permasalahannya. Kenapa kok sampai ada yang namanya cahaya semu? Cahaya yang terang benderang di awalnya, ternyata ujungnya gelap gulita. Tapi sebelum kita nyari, kita cek dulu alat-alatnya. Apa alat-alatnya? Kita semakin yakinkan bahwa ternyata kegagalan kita ini benar-benar udah harus mesti diperbaikin segera. Kenapa? Coba saya mau tanya di antara Anda yang umurnya 40 tahun ke atas ada? Ya, 40 tahun adalah umur yang menurut para peneliti, umur yang menggambarkan tingkat kematangan seorang manusia. Karena konon kabarnya umur 40 ini adalah umurnya seseorang yang sudah pernah mengalami segala macam cerita hidup. Ya, mulai dari gagalnya, berhasilnya, bisnisnya, ya, percintaan, hubungan dengan manusia, masyarakat, ya, dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang umurnya 40 tahun ke atas, saya juga mau tanya,
Siapa di antara Anda yang sudah sampai pada puncak pencapaian terbaik dalam hidup? Ya. Puncak pencapaian terbaik itu apa sih? Apakah sudah kaya raya, uangnya sudah banyak? Ya Kang, saya uangnya sudah banyak. Tapi maaf Kang, keluarga saya nggak happy. Kang, keluarga saya happy, tapi uang saya nggak banyak. Kalau beli apa-apa mesti nahan-nahan. Kang, uang saya banyak, keluarga saya happy, tapi saya nggak happy dengan tetangga saya. Saya nggak happy dengan tukang sapu di depan rumah saya. Saya nggak happy dengan Pak RT. Saya nggak happy dengan lingkungan masyarakat. Saya nggak happy dengan pekerjaan saya walaupun menghasilkan income yang besar. Ya, sahabat sekalian, ternyata yang kita cari itu bukan hanya sekedar mengenai bagaimana caranya dapat keluarga yang bahagia, bibit bebet bobotnya baik, anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian masyarakat yang bisa menerima kehadiran Anda, kemudian harta yang begitu banyak. Semua hal variabel-variabel itu akan menjadi sesuatu yang kita cari ketika muncul perasaan bahagia. Pertanyaannya, apakah Anda bahagia dalam hidup Anda? Kang, saya mau disyukuri aja segala macamnya. Saya dibikin happy aja. Teman-teman sekalian, kalau Anda ngomong kayak gitu, kita nggak akan pernah ketemu dengan ujungnya. Kenapa? Karena Anda sedang berusaha untuk happy, tapi sebenarnya Anda nggak happy. Orang yang sedang berusaha untuk happy, berarti dia lagi nggak happy. Dan pertanyaannya, kenapa dia sampai nggak happy? Pertanyaannya kenapa dia sampai nggak bahagia? Ya, umur versus hasil. Berapa banyak orang yang memiliki umur yang semakin hari semakin meningkat, tapi hasilnya tidak meningkat. Kebahagiaan tidak semakin hari semakin baik, tapi kebahagiaan semakin hari semakin buruk. Permasalahannya, dengan umur yang semakin hari semakin menua, apakah kehidupan Anda semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bahagia? Jika enggak, berarti ini jadi masalah. Ya, jika semakin hari semakin tua, sebaiknya, seharusnya, idealnya semakin hari semakin bahagia. Namun kalau misalnya kita ternyata nggak ngerasain itu, berarti kan ada yang salah. Ya, nah ini yang patut kita perbaiki. Pertama, manusia SPBU. Yang kedua, umur versus hasil. Nah kalau udah kayak gitu teman-teman sekalian, terus apa dong Kang yang bikin saya tuh jadi kayak begini? Kenapa kok saya jadi manusia SPBU? Kenapa kok saya jadi di umur yang segini saya nggak mendapatkan hasil yang maksimal dan saya tidak mendapatkan kebahagiaan?